Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Aula Belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari skill ke-6 yang kalian butuhkan dalam mengerjakan structure question dalam tes TOEFL. Nah, jika kalian mempelajari skill ini, maka akan lebih mudah bagi kalian untuk memperoleh skor TOEFL lebih dari 550. Oke, jangan kemana-mana, terus pantengin video ini. Stay tune. Oke, kita langsung mulai saja ya penjelasan skill ke-6 yang kalian butuhkan dalam structure question. Skill ke-6 tersebut adalah gunakan koordinat konektor dengan benar. Nah, banyak kalimat dalam bahasa Inggris yang memiliki lebih dari satu klausa, di mana klausa merupakan sekelompok kata yang mengandung subjek dan kata kerja. Koordinat connectors merupakan suatu penghubung antar satu klausa dengan klausa yang lain. Tanpa suatu penghubung, maka struktur kalimat akan menjadi berantakan karena ada dua subjek dan kata kerja di dalam kalimat tersebut. Struktur koordinat konektor sebagai berikut. Subjek, kemudian diikuti dengan verb, kemudian tanda koma, kemudian ada koordinat konektor yang diikuti dengan subjek dan juga verb. Di mana koordinat konektor ini terdiri dari kata and, but, or, so, dan yet. Nah, di sini ada contoh kalimat. She laughed, but she wanted to cry. Nah, bisa kita lihat ada subjek yaitu she, kemudian verb yaitu laugh, yang diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya ada but. But ini berfungsi sebagai koordinat konektor. Kemudian ada she yaitu subjek. Kemudian ada verb yaitu wanted. Nah, bisa dilihat ya di sini ada lebih dari satu subjek dan juga ada lebih dari satu verb. Nah, she loved ini merupakan klausa yang pertama. She wanted to cry ini klausa yang kedua. Jadi, but ini berfungsi untuk menghubungkan satu klausa yang di depan dengan klausa yang di belakangnya. Sehingga kata ini tidak rancu lagi karena ada lebih dari satu subjek dan satu verb. Selanjutnya, kalimat kedua ada it was raining, but Bill went out to play. Di sini ada subjek yaitu it, diikuti dengan verb yaitu was. Kemudian ada tanda koma, dan juga ada but yang merupakan koordinat konektor. Kemudian ada Bill sebagai subjek, kemudian ada went sebagai verb. Nah, bisa kita lihat di kalimat ini juga ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb. Tetapi ini tidak masalah karena ada koordinat konektor yang menghubungkan antar klausa. Nah, kita selanjutnya membahas mengenai masing-masing koordinat konektor. Ada koordinat konektor yaitu and. Dalam bahasa Indonesia, and diartikan sebagai dan. Fungsinya menghubungkan dua klausa yang memiliki kesetaraan arti atau memiliki kedudukan yang sama. Contohnya, Tom is singing and Paul is dancing. Nah, bisa dilihat ya, Tom sedang bernyanyi dan Paul sedang menari. Ini kan menunjukkan klausa apa yang dikerjakan oleh masing-masing Tom dan Paul. Nah, Tom sedang bernyanyi, Paul sedang menari. Ini setara ya kedudukannya. Nah, di sini Tom berfungsi sebagai subjek, is merupakan verb. Kemudian ada tanda koma yang diikuti dengan koordinat konektor yaitu and. Selanjutnya diikuti dengan subjek yaitu Paul. Selanjutnya dengan verb yaitu is. Kemudian untuk but,
Dalam bahasa Indonesia, but diartikan sebagai tetapi. Fungsinya untuk menghubungkan dua klausa yang memiliki makna yang berlawanan atau kontradiktif. Contohnya, Tom is tall, but Paul is short. Nah, kita bisa lihat ya, Tom tinggi, tetapi Paul pendek. Nah, ini kan maknanya berlawanan ya, tinggi sama pendek. Tom berfungsi sebagai subjek, kemudian is berfungsi sebagai verb, kemudian diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya ada coordinate connector yaitu but, diikuti dengan subjek yaitu Paul. Selanjutnya ada verb yaitu is. Nah, selanjutnya untuk or. Dalam bahasa Indonesia, or diartikan sebagai atau. Fungsinya menghubungkan dua klausa yang bersifat pilihan. Nah, di sini contohnya, Tom must write the letter, or Paul will do it. Nah, di sini jadi bersifat pilihan ya, karena Tom itu harus menulis surat. Kalau nggak mau ya udah Paul yang akan mengerjakannya gitu. Jadi itu pilihan. Di sini Tom berfungsi sebagai subjek, diikuti dengan verb yaitu write, diikuti dengan tanda koma yaitu ini yang ini. Selanjutnya ada coordinate connector yaitu or, kemudian ada subjek yaitu Paul, dan verb yaitu will. Selanjutnya untuk so, dalam bahasa Indonesia, so diartikan sebagai jadi. Fungsinya untuk menghubungkan dua klausa yang memiliki makna sebab akibat. Contohnya, Tom told a joke, so Paul laughed. Nah, di sini bisa terlihat ya. Jadi di sini ada Tom bercerita tentang lelucon, jadi gara-gara Tom cerita lelucon itu, maka Paul itu tertawa, gitu ya. Nah, di sini Tom berfungsi sebagai subjek, kemudian told berfungsi sebagai verb, diikuti dengan tanda koma, kemudian ada coordinate connectors yaitu so, diikuti dengan subjek yaitu Paul, dan verb yaitu love. Selanjutnya ada yet. Dalam bahasa Indonesia, yet diartikan sebagai namun. Fungsinya untuk menghubungkan dua klausa yang memiliki makna yang bertentangan. Contoh, Tom is tired, yet he is not going to sleep. Nah, di sini bisa lihat ya terjadi pertentangan. Jadi Tom tuh capek, namun dia tetap nggak mau tidur gitu kan. Jadi itu suatu pertentangan. Kalau capek harusnya kan tidur, tapi Tom tuh capek tapi dia tetap nggak mau tidur gitu ya. Nah, di sini Tom berfungsi sebagai subjek yang diikuti dengan verb yaitu is, kemudian ada tanda koma, kemudian ada coordinate connector yaitu yet, diikuti dengan subjek yaitu he, ada verb yaitu is. Oke, selanjutnya kita bisa lihat tips dan trik dalam mengerjakan tes TOEFL. Setiap kali kita menemukan kalimat pada tes TOEFL dengan lebih dari satu klausa, maka kita perlu memastikan bahwa setiap subjek memiliki kata kerja dan setiap kata kerja memiliki subjek. Selanjutnya, kita perlu memeriksa bahwa berbagai klausa dalam kalimat harus digabungkan dengan benar. Ingat tuh ya, jadi harus digabungkan dengan benar antar klausa tersebut sehingga menjadi kalimat yang benar. Oke, untuk contoh soal tes TOEFL ada kalimat a power failure occurred bla bla bla, the lamps went out. Nah, di sini ada subjek yaitu a power failure. Kemudian ada verb yaitu occur. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada tanda koma. Selanjutnya ada subjek yaitu the lamp. Kemudian ada verb yaitu when.
Nah, jadi karena kayak gini ada subjek, ada verb, terus tanda koma, ada subjek, ada verb habis itu. Nah, jadi yang hilang apa? Coordinate connector. Jadi kita harus cari ya, mana pilihan yang ada itu yang termasuk coordinate connector. Pilihan yang pertama, then itu salah. Kenapa? Karena then itu tidak bisa berdiri sendiri untuk menghubungkan antar klausa. Dia harus berpasangan dengan and, but, atau or. Jadi sebelum kata then itu harus diawali dengan kata and, but, atau or. Jadi misal and then, but then, atau or then gitu ya. Nggak bisa sendiri then. Selanjutnya, letter ini salah. Kenapa? Karena ini merupakan kata keterangan. Next, ini salah. Kenapa? Karena ini juga merupakan kata keterangan. Yang pilihan B, so ini merupakan coordinate connector. Satu-satunya coordinate connector ya dalam pilihan ini. Jadi untuk soal ini jawaban yang betul adalah yang B. Selanjutnya, I forgot my coat. Bla bla bla, I got very cold. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mana subjeknya. Subjeknya ternyata ada I yang diikuti dengan verb, yaitu forgot. Selanjutnya ada tanda koma. Nah, selanjutnya ada subjek lagi, yaitu I yang diikuti dengan verb, yaitu got. Nah, jadi yang hilang apa? Yang hilang ternyata coordinate connector. Jadi kita harus cari ya, mana dari pilihan jawaban yang ada yang termasuk coordinate connector. Yang A salah, sama kayak yang jawaban sebelumnya ya. Yang A salah karena then itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus berpasangan atau didahului dengan kata and, but, atau or. Baru itu bisa menghubungkan antar klausa. Selanjutnya, letter ini merupakan kata keterangan. Kemudian, as a result ini merupakan kata keterangan juga. Jadi salah ya. Kemudian yang B, so ini merupakan coordinate connector. Satu-satunya coordinate connector ya dalam pilihan jawaban ini. Jadi yang betul untuk soal ini adalah yang B. Oke, itu contoh soal yang terakhir ya. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah pada paham kan mengenai skill yang keenam ini? Saya harap penjelasan tadi dapat membantu kalian ya dalam mengerjakan soal-soal TOEFL nantinya, sehingga kalian bisa mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, sekian penjelasan hari ini ya. Saya harap penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih karena telah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan jangan lupa subscribe untuk terus terhubung dalam channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.